Shalom, selamat berjumpa kembali melalui Tabura Injil Yapen Selatan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yehezkiel 18 ayat 31 sampai 32. Tetapi sebelum itu mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Di saat ini Tuhan, kami datang lagi di hadapan-Mu, menundukkan kepala, merendahkan hati, bersyukur dan berterima kasih, menandai segala kasih-Mu dan berkat-Mu yang Tuhan selalu berikan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu dari Yehezkiel pasal 18 ayat 31 sampai 32. Untuk itu Tuhan kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami dengan Roh Kudus-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami dengar di saat ini kami mengerti, kami hayati, dan kami lakukan di dalam perjalanan kehidupan kami ke depan. Ya Bapa pengasih penyayang, terima kasih. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita akan dengarkan, saya bacakan adalah dari Yehezkiel pasal 18 ayat 31 sampai 32. Di mana firman Tuhan datang kepada kita di saat ini. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Sekali lagi saya bacakan ayat 32. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama di saat ini, pemirsa Tabura yang sama-sama dikasihi Yesus Kristus. Dan yang menjadi perenungan kita adalah berubah menjadi lebih baik. Berubah menjadi lebih baik. Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Yesus Kristus. Ketika Allah menciptakan manusia, Dia bukan menciptakan robot. Tetapi Allah menciptakan kita manusia menurut gambar dan rupanya. Bapak Ibu Saudara, manusia sebagai gambar dan rupa Allah berarti manusia memiliki citra atau sifat-sifat Allah, seperti mengasihi, sabar, memiliki kehendak, memiliki pikiran, memiliki keinginan, memiliki pengetahuan, memiliki kebenaran, dan memiliki perasaan, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, manusia sebagai gambar dan rupa Allah berarti juga manusia diberi tanggung jawab untuk mengelola bumi, berkuasa, dan memelihara ciptaan Allah. Manusia sebagai gambar dan rupa Allah harus betul-betul menyadari bahwa dirinya tidak bisa terlepas dari keterikatannya sebagai milik Allah.
Bapak Ibu Saudara, pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Yesus Kristus. Sebagai gambar dan rupa Allah, manusia mempunyai hubungan khusus dengan Allah. Ia selalu diajak untuk bersekutu dengan Allah. Ini adalah suatu yang sungguh istimewa di antara manusia dengan Allahnya. Sebagai gambar dan rupa Allah, manusia mempunyai akal, dapat berpikir, dan dapat membuat keputusan. Manusia dapat memilih antara yang baik dan yang jahat. Bahkan apabila manusia gagal mentaati kehendak Allah, ia dapat memutuskan untuk mengarahkan kembali hidupnya ke jalan yang benar. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Yesus Kristus, melalui apa yang disampaikan oleh Nabi Yeskiel pada suratnya pasal 18 ayat 31 sampai 32. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Bertobatlah supaya kamu hidup. Dari pembacaan ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Allah menghendaki pertobatan umat manusia dari segala perbuatan dosanya dan kembali mengikuti kehendaknya. Dalam bahasa Yunani, bertobat disebut metanoia. Bertobat disebut metanoia. Apakah arti metanoia itu? Metanoia berarti perubahan 180 derajat. Atau dengan kata lain, berputar 180 derajat. Itu berarti apabila dahulu saya berjalan ke barat, sekarang saya akan dan harus berjalan ke timur. Bila dahulu saya suka berbohong, sekarang saya akan berhenti berbohong dan harus berkata jujur. Singkatnya, Bapak Ibu Saudara yang sama-sama dikasihi Yesus Kristus, pertobatan berarti perubahan hidup secara total yang diwarnai oleh penyesalan dan tekad untuk meninggalkan kehidupan yang lama dan akan menjalani kehidupan yang baru. Pertobatan yang benar adalah suatu tindakan manusia untuk berbalik dari perbuatan yang jahat kepada kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih Yesus Kristus, hidup menurut kehendak Allah adalah sikap iman yang percaya, bergantung dan berserah pada pimpinan campur tangan Allah. Pertanyaan bagi kita, Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita benar-benar berbalik kepada Allah? Sudahkah kita bertobat dari cara hidup yang lama dan memberi diri untuk dibarui Allah dan menjadi manusia baru dalam sikap, dalam tutur kata, dan perbuatan? Itu pertanyaan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Sudahkah saya benar-benar berbalik kepada Allah? Sudahkah saya bertobat sungguh-sungguh? Demikian juga Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara sudah berbalik kepada Allah?
sudah bertobat dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, sadarilah bahwa sebagai manusia ciptaan Allah, kita sangat berharga di matanya. Kita ini adalah mahkota ciptaan Allah. Mahkota itu adalah sesuatu ditempatkan di atas sebagai songkok, sebagai topi. Kenapa ditempatkan di atas? Untuk apa? Untuk dihargai, untuk dihormati, untuk dijunjung tinggi, untuk dikasihi. Itulah kita manusia. Kita manusia berharga di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara kekasih Yesus Kristus, Allah selalu menunggu kita datang dan berserah kepadanya. Allah selalu menunggu saya datang dan berserah kepadanya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, Allah menunggu Bapak Ibu Saudara datang dan berserah kepadanya. Tangannya selalu terbuka untuk memeluk dan mendekap kita dengan kasih-Nya. Allah tersenyum Bapak Ibu Saudara jika kita mau berubah ke arah yang lebih baik. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, marilah mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Dia. Undanglah Roh Kudus untuk selalu menuntun kita mengalami perubahan hidup yang menyenangkan hati Allah. Kiranya Roh Kudus menolong kita, memberkati kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, karena kesempatan ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dari firman-Mu Tuhan kami diajak, dididik untuk berubah, untuk bertobat. Dan di dalam perjalanan kehidupan kami yang kami sudah lalui, pasti kami pernah membelakangi Allah. Pasti kami pernah jauh dari Allah. Tetapi firman-Mu di saat ini mengajak kami kembali untuk bertobat, untuk datang kepada Allah. Tuntunlah kami, kuasailah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ke depan, agar betul-betul kami ini datang kepada Allah, menyerahkan seluruh kehidupan kami. Iya Bapa pengasih, penyayang, terima kasih. Inilah doa kami, permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian Tabura Injil di hari ini. Terus saksikan Tabura Injil setiap harinya. Shalom, salam sehat. Tuhan memberkati.